Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda, sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Bella Bagaimana, Bu? Ibu sehat? sehat. Udah pada makan siangnya Nanda? Sudah, Bu. Bentar lagi rencana kalau keluar main. Ya udah, ntar kalau siap main makan ya Nanda. Ya, Bu. Bella, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya meja dan kursi dirapikan ya Nanda, dan juga sampah kalau ada di sekitar Nanda tolong diambil ya. Ya, Bu. Bu, bentuk meja kita seperti biasa kan, Bu? Iya Nanda. Ya, Bu. Baiklah, kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, untuk memimpin doa sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar ya Nanda. Ya, Bu. Bu, Baiklah, adakah yang tidak hadir hari ini? ada, Bu. Saya dengar kemarin katanya Rainis sakit, Bu. Udah 2 hari dirawat di rumah sakit katanya, Bu. Besok kita jenguk ya Nanda. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa, Rona, pembelajaran kita minggu lalu? Baik, Bu. Pembelajaran kita minggu lalu tuh tentang utang piutang, Bu. Pengertian dengan hukum utang piutang, Bu. Apa itu Berarti pembelajaran kita minggu kemarin tuh utang piutang adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam kehidupan manusia dalam pembahasan sebelumnya. Nah, hukum utang piutang adalah yang pertama ialah mubah atau boleh. Sebagaimana hukum asal dari utang piutang tersebut, Bu. Yang kedua sunnah. Apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa. Nah, itulah, Bu. Di antaranya, Bu, yang Rona ingat cuma, Bu, pengertian utang piutang sama hukum, Bu. Oke Nanda, sangat bagus ya Nanda. Beri aplaus untuk Rona Muhammad. Terima kasih, Bu. Iya. Baiklah, sekarang kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ta'awun dalam Islam, itu gadai sama upah ya Nanda. Ya, Bu. Yang pertama, Ibu akan bahas itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Ananda harus mengetahui atau memahami tentang pengertian gadai, hukum gadai, syarat gadai, rukun gadai, dan juga ketentuan umum dalam gadai. Dan juga Ananda dituntut di sini untuk memahami tentang pengertian upah, hukum upah, syarat dan rukun upah, dan juga hikmah dari upah tersebut ya Nanda. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, di sini pertama Ibu akan menjelaskan tentang gadai. Nah, secara dalam bahasa Arab, gadai tersebut berarti adalah aran, yaitu penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas utang yang telah diterimanya. Maksudnya di sini adalah agar pemberi hutang itu memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayarkan hutangnya tersebut. Nah, sebagai contoh dari gadai tersebut, ya Nanda, ada yang tahu di sini contohnya? Saya tahu, Bu. Rona tahu, Bu. Iya, kepada Rona dipersilahkan. Gadai itu, Bu, contohnya ada di pegadaian, Bu. Misalnya kita mau pinjam uang, Bu. Kita kan punya laptop nih, Bu. Lalu agar kita mendapat uang, Bu, kita bawa laptop kita di pegadaian tuh, Bu. Kita gadaikan laptop kita tuh, Bu. Berapa mereka sanggup untuk memberi uang gadainya, Bu. Misalnya 500.000. Nah, nanti dalam jangka waktu yang tentukan kita harus membayar, Bu, uang yang kita pakai dari pegadaian tersebut, Bu. Itulah mungkin, Bu, yang Nona tahu di antaranya salah satu dari gadai, Bu. Iya, bagus ya Nanda. Itulah contoh dari gadai. Dan contoh lainnya sebagai begini ya Nanda. Contohnya ada seseorang, misalnya si A meminjam uang kepada si B sebesar 1 juta rupiah, dan juga si A ini memberikan jaminannya kepada si B, yaitu misalnya emas yang berkisaran harganya itu 2 juta rupiah. Dan juga
pada waktu untuk pengembaliannya Nanda. Jika tidak dikembalikannya oleh si A tersebut, utang tersebut, maka si B bisa melelang syariah barang gadai yang diberikannya tadi. Contohnya saja, emas tersebut dijualnya 1.750.000 dan si B ini hanya mengambil uangnya saja, yaitu 1 juta rupiah, dan 750.000 rupiah tersebut dikembalikan kepada si A. Sampai di sini paham Ananda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya Ibu masuk kepada hukum gadai. Hukum sal gadai ini adalah mubah, yaitu atau diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan dalil Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan juga ijma ulama dan juga kaidah fikih. Nah, dalam Al-Quran tersebut yang menjelaskan bahwa bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun mukbudatun, bahwa di ayat ini menjelaskan bahwa kita boleh menggadaikan satu barang ketika kita dalam perjalanan, dan juga pada perjalanan tersebut kita tidak mempunyai uang tunai, kita hanya memiliki sebuah barang yang bisa kita gadaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya ijma ulama. Dalam MUI juga dijelaskan bahwa kita itu boleh bahwa ijma ulama mengatakan boleh memperbolehkan adanya pegadaian. Sampai di sini paham Nanda? Paham, Bu. Nah, Bu, mau bertanya Bu, ya Nanda. apakah menurut mazhab yang lainnya Bu, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi dan Maliki, apakah gadai itu boleh Bu? Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali juga memperbolehkan adanya gadai tersebut Ananda. Oh, seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Sekarang kita masuk kepada rukun gadai Ananda. Baik Bu. Rukun gadai ini ada 4 Ananda. Yang pertama adanya mahrun. Mahrun di sini maksudnya adalah barang yang digadaikan. Nah, yaitu adanya suatu barang yang kita jadikan jaminan dalam utang kita tersebut atau dalam pergadaian kita tersebut. Nah, yang kedua ada mahrun bih. Mahrun bih di sini adalah hutangnya atau barang yang kita hutangkan tersebut. Nah, yang ketiga ada sigat ijab dan qabul. Maksudnya sigat ijab dan qabul di sini adalah ucapan serah terima antara peminjam dan juga orang yang menghutangkannya. Nah, yang keempat ada akidaan. Akidaan di sini maksudnya adalah adanya dua belah pihak yang melakukan pegadaian tersebut. Bu, mau bertanya satu Bu. Ya, apa Nanda? Kan itu katanya ada sigat ijab dan kabul Bu. Berarti kalau kita kaitkan pada zaman sekarang, sigat ijab dan kabul itu juga bisa digantikan oleh kertas bukti kwitansi kan Bu. Bahwasannya misalnya Rona minjam uang ke Nita gitu Bu. Rona gadaikan laptop Bu. Dalam bentuk tulisan di atas materi itu bisa jadi kan Bu, sigat ijab dan kabul kan Bu? Iya, bisa Nanda. Bagus ya pertanyaan Nanda. Itu bisa dijadikan sebagai sigat ijab dan kabul. Tidak hanya dilakukan dengan secara jelas ya Nanda, tapi bisa dilakukan secara tertulis. Baik Bu. Nah, selanjutnya Ibu masuk kepada syarat gadai. Syarat gadai di sini ada 2 Nanda. Yang pertama syarat orang yang bertransaksi. Nah, syarat orang yang bertransaksi di sini yang pertama ada balik, berakal dan rusyid. Nah, jadi orang yang melakukan transaksi gadai tersebut tidak boleh anak-anak dan juga orang gila ya Nanda. Ya, Bu. Dan yang kedua ada syarat barang yang digadaikan. Nah, syarat barang yang digadaikan pertama adalah berupa barang yang berharga. Barang yang berharga maksudnya di sini adalah barang yang bisa dijadikan untuk jaminan atau yang memiliki nilai ekonomi dan bisa menutupi hutang orang tersebut. Nah, yang kedua ada milik sendiri. Maksudnya milik sendiri di sini adalah barang yang kita gadaikan di sini harus milik kita sendiri, tidak boleh milik orang lain yang kita gadaikan. Dan tetapi jika kita menggadaikannya itu milik orang lain tetapi ada izin dari orang lain tersebut, maka gadai itu diperbolehkan. Jadi tidak boleh barang orang lain ya Nanda. Ya, Bu. Masih sama ibaratnya wilayah ibaratnya gitu Bu ya, kepemilikan sendiri berarti kan Bu. Iya.
Nah, selanjutnya itu diketahui jenis, sifat, dan ukurannya. Jadi ketika kita menggadaikan suatu barang, kita itu harus memperlihatkan bahwa ini jenis barangnya, ini sifatnya, dan ini ukurannya. Jadi jelas bahwa barang tersebut ada ya Nanda. Dan juga contohnya seperti kita meminjam uang kepada seseorang dan kita jadikan misalnya kita jadikan sawah sebagai gadainya, dan kemudian kita harus tahu berapa ukuran, berapa hektar sawah tersebut. Ya Nanda? Ya Bu. Sampai di sini paham Nanda? Paham Bu. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan umum dalam gadai. Nah, ketentuan umum dalam gadai tersebut yang pertama ada barang yang dapat digadaikan. Maksudnya barang yang dapat digadaikan di sini barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang tersebut. Nah, yang kedua ada barang gadai adalah amanah. Maksudnya barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam utang piutang. Dia hanya diadakan dengan kesepakatan oleh dua belah pihak. Misalnya Rona meminjam uang kepada Vita, tetapi Vita ini khawatir kalau Rona ini tidak mengembalikan uangnya, maka adanya jaminan atau barang gadai tersebut. Selanjutnya ada barang gadai yang dipegang pemberi utang. Nah, misalnya si Rona berhutang kepada si Vita, maka si Rona mengasih suatu jaminan kepada Vita, maka yang memegang jaminan atau barang tersebut adalah yang pemberi hutang, yaitu adalah Vita. Sampai di sini paham Nanda? Paham Bu. Nah, sekarang kita masuk kepada upah ya Nanda. Ya Bu. Nah, upah di sini dalam bahasa Arab artinya ujrah. Dan juga upah dalam hukum agama adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Jadi contohnya saja si Rona bekerja sama si Vita. Jadi Vita ini harus memberikan upah kepada Rona, yaitu sebagai balasan atau imbalan dari jerih payah si Rona tersebut. Nah, dalam hadis juga mengatakan, Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam itu sangat memperhatikan hak pekerja dan buruh. Maka kita itu harus segera membayarkan hak orang tersebut. Sampai sini paham Anda? Paham Bu. Nah, selanjutnya masuk kepada hukum dari upah. Hukum upah tersebut adalah mubah atau diperbolehkan, dan juga jika itu menyangkut hak seseorang sebagai mata pencarian, berarti hukumnya berubah karena menjadi wajib. Nah, selanjutnya masuk kepada syarat dan rukun. Ada yang tahu syarat dan rukun dari upah Anda? Tahu Bu. Nah, kepada Rona apa Rona? Syarat dan rukun dari upah ini yang pertama Bu, pengupahan dan pihak pekerja. Berarti syaratnya tuh berakal mubayyiz, ada kerelaan, cakap dan kompeten, terus adanya sigot, dan adanya upah dan adanya kemanfaatan dari upah tersebut. Berarti ada feedback atau timbal balik Bu yang diberikan antara orang yang memberikan upah dan dengan orang yang menerima upah Bu. Ya, bagus sekali. Beri aplaus kepada Rona. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya Anda syarat dan rukun dari upah tersebut. Yang pertama ada syarat rukunnya adalah pengupah dan pihak pekerja. Nah, dari pengupah dan pihak pekerja di sini Anda ada pula syaratnya Anda. Yang pertama berakal dan mubayyiz. Jadi orang yang dalam mengupah ini harus orang yang tidak boleh anak-anak dan tidak boleh mempekerjakan orang gila. Yang kedua ada kerelaan. Jadi dalam pengupahan atau pekerjaan di sini tidak boleh ada paksaan. Itu adalah kemauan dari seseorang tersebut. Dan yang ketiga adalah cakap dan kompeten.
Nah, dalam melaksanakan pekerjaan ini harus memiliki kecakapan dan memiliki keahlian yang khusus ya Nanda. Ya, Bu. Dan yang kedua ada siwat. Siwat di sini artinya adalah ijab kabul, yaitu antara contohnya saja antara pengusaha dan juga antara pekerjanya. Nah, yang ketiga adalah upah. Upah di sini maksudnya adalah yaitu uang atau lainnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkannya. Jadi upah di sini adalah imbalan yang diberikan seorang pengusaha kepada pekerjanya. Nah, yang selanjutnya adalah adanya kemanfaatan. Maksudnya adanya kemanfaatan di sini, semua yang kita kerjakan itu harus ada manfaatnya. Contohnya saja dalam pekerjaan proyek, dalam pekerjaan PT-PT, dalam pekerjaan contohnya saja membajak sawah dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini paham Ananda? Paham, Bu. Bu, boleh minta contoh satu, Bu? Upah tuh, Bu. Nah, Kaitkan sama yang sekarang, Bu. Nah, contohnya saja, Rona bekerja di perusahaan Sivita. Kan Rona di sini sudah bekerja keras, melakukan pekerjaannya, dan jadi si Vita ini harus memberikan atau membayarkan upahnya atau memberikan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Rona tersebut. Sampai di sini paham Ananda? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, selanjutnya masuk kepada hikmah dari upah tersebut. Nah, hikmahnya yang pertama adalah membina ketentuan dan kebahagiaan. Nah, dengan adanya upah atau ijarah ini akan mampu membina kerjasama antara mu'jir dan mustajir, yaitu antara pengusaha dan juga pekerjanya. Dan yang kedua adalah memenuhi nafkah keluarga. Nah, dengan adanya kita melakukan pekerjaan dan juga timbal balik adanya pemberian upah, maka kita itu bisa memenuhi nafkah keluarga. Contohnya saja, seorang laki-laki ini mempunyai keluarga, dia bekerja dan juga bosnya ini memberikan upah kepada laki-laki tersebut. Nah, dari sanalah bisa laki-laki tersebut memenuhi nafkah dari keluarganya. Nah, yang ketiga adalah memenuhi hajat masyarakat. Dengan adanya transaksi ijarah ini, khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, baik yang ikut pekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah menolak kemungkaran. Maksudnya menolak kemungkaran di sini adalah diantaranya tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Jadi dengan adanya pekerjaan dan adanya upah mengupah, kita dapat mengurangi pengangguran dalam masyarakat kita ini, Anda. Ada yang sampai di sini paham, Anda? Paham, Bu. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini, Anda. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita? Ada, Bu. Nah, kepada Rona dipersilahkan. Baik, Bu. Pembelajaran kita hari ini yakni tentang gade dan upah. Jadi, gade tadi ialah penyerahan barang yang dilakukan seseorang, dan barang yang kita serahkan tersebut kepada orang yang meminjamkan uang, itu ada jaminannya atau barang kita dijamin. Nah, dari hukum gade tersebut yakni mubah atau diperbolehkan. Nah, terus syarat gade itu ada dua, Bu. Yang pertama ialah balik, berakal, dan rash. Nah, terus syarat barang gade itu berupa barang berharga milik sendiri dan diketahui jadi sifat dan ukurannya. Nah, rukun gade ada 4. Yang pertama marhun, yang kedua marhun B, yang ketiga sigot ijab dan kabul, dan keempat akidan. Nah, menurut pendapat MUI bahwasannya gade ini diperbolehkan atau mubah. Begitu juga dengan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, jadi selanjutnya tentang upah. Upah dalam bahasa Arab disebut dengan ujrah. Nah, upah itu ialah pemberian uang atau materi kepada seseorang karena seseorang tersebut telah bekerja keras. Nah, hukum dari upah tersebut ialah mubah. Tetapi apabila untuk memenuhi nafkah suatu
atau memenuhi kebutuhan sesuatu, maka upah itu wajib diberikan karena seseorang itu telah bersusah payah bekerja untuk memajukan suatu pekerjaan orang suatu pekerjaan orang di tempat ia bekerja. Nah, syarat dan rukun Bu dari upah tersebut, yang pertama ialah pengupah dan pihak pekerja itu mempunyai syarat. Yang pertama berakal, mubayyiz, terus yang kedua ialah ada kerelaan, tidak ada paksaan. Yang ketiga ialah cakap dan kompeten. Terus adanya sigot ijab dan kabul, adanya kesepakatan antara pengupah dan pihak pekerja. Yang ketiga itu ialah adanya upah, dan keempat itu ialah adanya kemanfaatan dari kedua belah pihak. Nah, hikmah dari kita upah tersebut Bu, bahwasannya adanya ketentraman dan kebahagiaan yang didapatkan oleh pengupah dan pekerja. Selanjutnya memenuhi nafkah keluarga. Yang ketiga ialah memenuhi hajat hidup sendiri ataupun masyarakat. Yang keempat ialah menolak kemungkaran. Menolak kemungkaran di sini ialah mencegah tingginya angka pengangguran di negara kita Bu. Nah, contohnya pada saat sekarang ini misalnya Rona bekerja di tempat kita Bu. Rona bekerja karena setiap hari pulang pagi, pergi pagi, pulang malam Bu. Nah, jadi kita diwajibkan untuk memberi upah kepada Rona Bu, untuk memenuhi dari hikmah tadi, memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat, dan membina ketentraman dan kebahagiaan antara Rona dan kita. Itu Bu mungkin kesimpulan yang bisa Rona sampaikan Bu. Ya, terima kasih kepada Rona, sangat bagus ya Nanda. Beri aplaus kepada Rona Nanda. Iya Bu. Nah, baiklah, di sini Bu akan menyimpulkannya kembali ya Nanda, yaitu pertama adalah pengertian gadai. Gadai itu dalam bahasa Arab artinya aran, dan hukum dari gadai ini adalah diperbolehkan atau mubah, dan juga ijma ulama sudah sepakat bahwa gadai ini diperbolehkan. Nah, syarat gadai ada dua Nanda, itu syarat orang yang bertransaksi harus balik, berakal, dan rusyi atau kemampuan mengatur. Yang kedua, syarat barang gadai yaitu berupa barang berharga milik sendiri, mengetahui jenis, sifat, dan ukurannya. Nah, selanjutnya rukun gadai. Rukun gadai di sini ada mahrun. Mahrun diisi dari jawab kabul dan akidaan. Nah, ketentuan umum dalam gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan. Yang kedua, barang yang gadai adalah amanah. Yang ketiga, barang gadai dipegang pemberi hutang. Nah, upah di sini dalam bahasa Arab artinya adalah dalam bahasa Arab bahwa ini adalah ujrah, dan hukum dari upah di sini adalah mubah, dan jika adanya kesepakatan maka hukumnya bisa menjadi wajib. Nah, selanjutnya syarat dan rukun. Yang pertama ada pengupah dan pihak pekerja. Nah, pengupah dan pihak pekerja di sini ada syaratnya, yaitu berakal dan mubayyiz, ada kerelaan, cakap, dan kompeten. Yang kedua ada syiwat, yang ketiga ada upah, yang keempat adanya kemanfaatan. Nah, hikmah dari upah tersebut adalah membina ketentraman dan kebahagiaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Yang keempat adalah menolak kemungkaran. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini Ananda. Semoga bermanfaat dan Anda. Semoga kita bisa menjalani dalam kehidupan kita ya Nanda. Ya Bu. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, tugas Ananda di rumah untuk membaca pembelajaran selanjutnya ya. Ya Bu. Mengafani dan memandikan jenazah ya Nanda. Ya Bu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih kepada Anda semua. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.